听得你名号，我便觉奇。又怎能铸就阴阳龙体？我若非是上古赤焰龙王与冰敖天，还有什么孩子？你唤什么名字？正是。一族蠢蠢欲动，若有敖天小，既是他二人的子嗣，的确。偷袭的那家伙竟然也失踪了。年前，敖月龙王和九炎龙王本王也是此意。不已有数千年无人获，唯有让顶级强者铸就混沌，使我界尚有地仙存。年前我们能敌？小云龙， Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan di Empire of Umbral Realms atau Wan Zhezhen. Pasti kalian pada kepo kan dengan kelanjutan dari Babang Yunfei. Nah, jadi di part 165 hari ini, kita tuh semua bakal menyaksikan si Yunfei dan naga langit Aotian masuk ke klan naga guys. Tapi ternyata di sana ada seseorang yang tidak suka sama si Yunfei. Siapa itu? Berdasarkan part terakhir, kita semua sudah menyaksikan naga langit yang sebenarnya ingin meminta bantuan Yunfei dalam membalaskan dendam orang tuanya kepada Raja Naga Darah. Soalnya mereka itu diserang secara diam-diam guys. Mendengar cerita dari si naga langit, Yunfei menjadi tertarik untuk mencari tahu. Tapi di dalam dari itu, mereka dijemput oleh Yunlong dan Putri Klan Naga. Ternyata di sini mereka juga terkejut guys, gara-gara mengetahui naga langit Aotian itu adalah putra dari Raja Naga Api dan Es. Dan maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Di tengah perjalanan, sang naga langit menjelaskan kalau dia adalah putra dari Raja Naga Api dan Raja Naga Es. Ditambah dia sudah memakitkan tubuh naga yin dan yang. Sang putri naga menjadi semakin yakin karena waktu itu dia sempat merasakan aneh ketika mendengar nama dari si naga langit. Yang berarti naga langit ini adalah tuan muda klan naga guys. Tapi sang naga langit sama sekali tidak peduli akan hal itu. Yang dia pentingkan adalah menjadi abadi. Putri menjelaskan si naga langit menjadi tuan muda klan naga, otomatis dia bakal bisa memasuki semua tempat terlarang yang ada di klan ini guys. Apalagi semua sumber daya juga akan difokuskan diberikan kepada dia. Jadi hal itu juga membuat tujuannya menjadi abadi akan semakin mudah. Mumpung posisi tuan muda di klan naga juga sedang kosong ya kan. Tapi jika sang naga langit setuju, dia harus memerlukan persetujuan dari keempat tetua inti klan naga. Naga langit pun menyuruhnya untuk membawa dirinya ke empat tetua inti klan naga. 当初听得你名号，我便觉奇。又怎能铸就阴阳龙体？我若非是上古赤焰龙王与冰。 Singkat cerita, mereka pun sudah dekat dengan sekte klan naga es. Di sini terlihat ada banyak sekali naga penjaga yang sangat kuat mengelilingi sekte tersebut. Dan tidak lama dari itu, akhirnya mereka pun sampai. Semua penjaga yang berada di sana memberikan hormat karena sang putri sudah kembali. Gak cuman itu, ada juga salah satu anggota klan naga yang menyambut mereka dan mengantarkannya ke ruangan Raja Naga Es karena si Raja sudah menunggu mereka. Alhasil tanpa basa-basi, mereka pun langsung masuk ke dalam. Yunfei sebenarnya terkesima dengan istana klan naga ini guys. Soalnya tempat ini begitu indah dan juga megah. Tapi nggak lama dari itu, mereka pun sampai di hadapan Raja Naga Es. Sekarang kita tahu nama sang Raja Naga Es adalah Ao Pingyun. Putri klan naga memperkenalkan Yunfei dan si naga langit kepada ibunya. Raja Ao Pingyun menyambut mereka dengan hangat. Dia penasaran dengan sosok naga langit yang berada di sebelahnya Yunfei. Si putri menjelaskan kalau naga langit ini adalah keturunan dari Raja Naga kuno Yin dan Yang klan naga. Tentu Ao Pingyun terkejut. Berarti si naga langit ini merupakan anak dari Raja Naga Api dan Ratu Naga Es. Si naga langit membenarkan hal itu. Dia memperkenalkan dirinya yang bernama Aotian. Tapi dia bersikap agak sombong guys.
menyuruh si Raja Ao Pingyun agar hormat kepadanya karena kalau diurutkan berdasarkan jabatan, dia itu dianggap sebagai leluhur guys. Maksudnya si naga langit. Kurang ajar nih kecil-kecil ya. 敖天，还有什么孩子？你唤什么名字？正是。 Alhasil Raja Ao Pingyun memberikan hormat. Dijelaskan si Ao Tian sudah mencapai ranah yang cukup tinggi. Jadi kemungkinan dengan adanya si Ao Tian, klan naga mereka akan meningkat. Raja Ao Pingyun langsung menunjuk Ao Tian sebagai tuan muda klan naganya karena dulu ibu dan ayahnya sangatlah kuat. Mereka menghabisi orang-orang ras asing dan membantu klan naga. Membuat Yunlong senang guys. Dia yakin dengan ini klan naga tuh nggak perlu takut kepada orang-orang ras asing. Setelah itu karena Yunfei dan Ao Tian datang dari jarak yang sangat jauh, Raja Ao Pingyun menyuruh putrinya dan juga si Yunlong mengantarkan mereka buat istirahat. Dan akhirnya mereka pun pergi dari sana. 一族蠢蠢欲动，若有敖天小你是他人的子嗣，的确。 Singkat cerita mereka sampai di sebuah kediaman yang disegel oleh klan naga. Si putri langsung membuka segel tersebut dan mengajak Ao Tian dan Yunfei masuk. Dia juga menjelaskan sejak hilangnya Raja Naga Api dan Es sekitar 9.000 tahun yang lalu, kediaman ini tuh selalu disegel oleh mereka dan gak ada yang boleh masuk ke dalam guys. Jadi sepertinya waktu itu sudah terjadi perang besar di klan naga ini. Tapi setelah perang usai, Raja Naga Api dan Es secara misterius menghilang. Yunfei penasaran dong, emangnya mereka tidak meninggalkan petunjuk apapun ya? Sayangnya tidak ada guys. Ditambah lagi, Raja Naga Darah juga menghilang secara misterius waktu itu. Membuat Yunfei jadi curiga. Ada yang aneh dalam kejadian tersebut. Sesampainya mereka di depan kediaman, Yunlong berpamitan kepada Yunfei dan berjanji akan membawakan anggur yang enak untuk mereka minum nanti. 偷袭的那家伙竟然也失踪了。年前，敖月龙王和九岩龙王 Kita beralih ke pertemuan empat tetua inti. Diketahui empat tetua inti ini terdiri dari Ao Pingyun, Ao Chen, Ao Zheng, dan Ao Jian. Mereka membahas si Ao Tian, anak dari Raja Naga Es dan Raja Naga Api. Awalnya mereka baik-baik saja guys. Bahkan pada setuju kalau Ao Tian akan menjadi tuan muda klan naga. Tapi ketika mereka membahas soal Yunfei, itu sedikit berbeda. Walaupun memang beberapa dari mereka memuji kehebatan Yunfei karena dia sudah menghabisi para orang-orang ras asing yang kuat, sampai-sampai mereka menduga Yunfei adalah masa depan benua Kyushu. 本王也是此意。 不亦有数千年无人获。 Tapi si Ao Jian, dia nggak setuju. Berpikir akan lebih baik memurnikan kekuatan kekacauannya Yunfei untuk si Ao Chen saja. Soalnya Ao Chen sudah berada di ranah yang sangat tinggi. Kalau mendapatkan tubuh kekacauan pasti makin kuat. Wah, ini calon-calon cari masalah nih. Karena kalau kondisi mereka terus-menerus seperti ini, kemungkinan ras asing malah mendominasi dan mengambil benua Kyushu. Tapi para tetua lain kurang setuju. Yunfei ini kan disebut juga sebagai seorang pahlawan yang udah berkali-kali menyelamatkan benua mereka. Ao Jian keras kepala guys. Menurutnya itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan benua Kyushu di masa depan. Sehingga mereka tidak perlu bergantung kepada bocah Yunfei. Wah, 唯有让顶级强者铸就混沌，那是我界尚有地仙存世。年前我们能抵挡。 cuma bedanya kali ini para tetua tuh nggak setuju akan keputusan Ao Jian. Mereka menduga pasti Yunfei bisa menyelamatkan benua Kyushu dan membawa kedamaian sepanjang hidup. Gara-gara si Ao Jian yang keras kepala, Ao Chen sampai mengancam akan menghajarnya jika terus berpikir negatif. Ao Jian kesal guys, bergegas pergi dari sana. Setelah itu karena pembicaraan mereka sudah selesai, akhirnya para tetua lain saling berpamitan dan pergi. Ao Chen kesal dong, karena si Ao Jian ini terlalu ceroboh, tidak berpikiran dewasa. Kita beralih lagi ke sisi Yunfei yang sedang minum anggur bersama Yunlong. Naga langit Ao Tian tidak menyangka
Yunlong memiliki anggur yang seenak ini. Ternyata guys, Yunlong juga mendapatkan anggur ini dari hasil mencuri di tempat harta karun klan naga. Aotian terkejut, malah mau pergi ke sana, hehe. Setelah itu, Yunlong penasaran apakah Aotian sama sekali tidak mengetahui kenapa kedua orang tuanya menghilang. Karena Yunlong memiliki anggur yang enak, hasil dia akan memberikan suatu fakta yang bagus. Mudah sekali ya, disogok sama anggur langsung mau kasih tahu fakta guys. Kurang ajar nih orang nih. 小云龙，你太不公。 Selesai untuk part 166. Kalian yang penasaran dengan spoiler part 167-nya yang bakal rilis lagi nanti. Jadi secara sedikit spoiler preview, kita semua bakal melihat nanti akan ada serangan tiba-tiba karena Yunfei dan si Aotian. Untungnya Yunfei kita bisa bertahan dari serangan itu dan membuatnya kabur guys. Dia tidak bisa melacak siapakah orang yang sudah melakukan serangan itu yang sudah menggunakan harta langka. Aotian kesal guys sama si Yunlong soalnya dia hampir aja meninggoy diserang oleh klan naga. Sepertinya itu pasti perbuatan si Aotian nih. Tapi dia menggunakan harta langka yang membuat dirinya tidak ketahuan. Unik juga ya. Kita tunggu lagi di part 167 Wan Zhe Zhetun. Update lagi nanti kalau kalian suka dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.